Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Wika Azara dengan NIM 2010911220056. Dan pada hari ini kita akan melakukan pembahasan pada salah satu soal UKM PPD pada tahun-tahun yang lampau. Mungkin kita langsung aja ya ke soalnya. Oke, jadi untuk soalnya yang pertama adalah seorang pria umur 27 tahun datang ke poli dengan keluhan telinga berdengung, riwayat habis berenang sebelumnya, dan pada pemeriksaan didapatkan massa berwarna kecoklatan pada liang telinganya, terus membran tipani intak. Dan untuk pertanyaannya adalah bahan apa yang dapat dipakai nih untuk menggunakan spooling pada kasus di atas. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu nih diagnosis klinisnya apa sih dari kasus ini. Oke, jadi dari keluhan utamanya, terus dia ada riwayat habis berenang, sama ini. Yang khas itu adalah massa berwarna kecoklatan. Nah, ini dia mengarah ke serumen-prop. Jadi untuk DX-nya atau diagnosis klinisnya adalah serumen-prop ya. Nanti akan kita bahas. Kita bahas serumen-prop dulu, baru kita bahas ke soalnya ya. Jadi untuk serumen-prop atau impaksi dari serumen, dia merupakan terjadinya akumulasi dari serumen di liang telinga kita, sehingga serumen-serumen itu dia menumpuk di telinga kita, sehingga membentuk suatu massa berwarna kecoklatan nih kayak di foto ini, gitu ya. Oke, yang mana nanti biasanya akan menyebabkan gejala-gejala seperti kulit konduktif, tinnitus, dan lain-lain. Oke, nah terus sebenarnya normalnya serumen kita atau kotoran telinga kita itu sebenarnya dia bisa keluar dari tubuh kita sendiri gitu. Dia bisa keluar sendiri gitu ya. Dia punya mekanisme namanya adalah self cleaning mechanism. Yang mana dia bisa bergerak, serumen itu bisa bergerak keluar sendiri dibantu oleh pergerakan dari rahang kita ya. Itu sekilas untuk penjelasan dari serumen prop ya. Nah, terus untuk tata laksananya, yang pertama kita harus edukasi nih kepada pasien untuk tidak menggunakan cotton bud, karena cotton bud itu dia tricky ya penggunaannya, karena kalau misalnya penggunaannya tidak benar, bisa jadi cotton bud itu malah mendorong si serumen sehingga nanti bisa menyumbat pada liang telinga kita. Nah, terus nanti kalau misalnya serumennya keras, itu bisa kita tetesi nih sama cairan pelunak serumen yang sebenarnya dia terbagi menjadi 3 ya, ada yang water base, ada yang oil base, ada juga yang non water non oil base. Nah, tapi yang sering dipakai itu biasanya adalah glycerin sama H2O2 gitu ya. Nah, terus kita harus perhatikan biasanya dia maksimal pemberiannya adalah 2 minggu. Kalau misalnya masih ada gejala, itu bisa dilanjutkan dengan removal atau irigasi ya. Oke. Biasanya cairan pelunak serumen ini digunakan biasanya kayak 3 hari gitu, baru kita lakukan si removal atau irigasi. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah si irigasi atau spooling tadi. Nah, jadi irigasi atau spooling tadi itu dilakukan dengan memasukkan cairan. Nah, ini soalnya tadi nih, cairan apa yang digunakan pada saat kita spooling. Nah, cairan yang dipakai adalah cairan yang hangat. Nah, sebenarnya bisa juga jawabannya adalah si air hangat. Tapi sebenarnya bukan cuma air hangat ya yang bisa digunakan pada saat spooling. Intinya adalah cairan yang hangat. Bisa jadi bisa juga pakai NaCl, tapi harus dihangatkan juga gitu ya. Tapi kan lebih mudahnya si air hangat ini gitu ya. Nah, terus tapi kita harus juga memperhatikan kontraindikasinya ya. Jadi kalau spooling ini dia bisa tidak bisa dilakukan pada riwayat perforasi membran timpani dan lain-lain ya. Oke, terus kita bisa juga menggunakan mechanical wax removal under vision, jadi kita bisa menggunakan suction, alligator, dan lain-lain ya. Terus kita perhatikan juga kontraindikasinya. Terus bisa juga nih pakai ear candling, tapi ini tidak direkomendasikan ya, karena tingkat keberhasilannya itu rendah, nggak sebanding sama komplikasinya. Jadi komplikasinya bisa ini, luka bakar, perforasi, dan lain-lain. Oke, jadi kita kembali ke soal nih. Tadi kan pertanyaan cairan apa nih yang berguna dalam si spooling tadi. Nah, tadi kan jawabannya udah dinotis ya, jawabannya adalah air hangat. Nah, kenapa nggak pilihan yang lain? Karena kalau betadine itu kan dia tidak dipakai untuk irigasi telinga. Terus kalau gliserin sama H2O, dia itu adalah pelunak serumen, jadi dia digunakannya itu sebelum spooling gitu. Terus yang ketiga adalah NaCl. Sebenarnya bisa, tapi tidak dipilih di sini karena
pakai air biasa pun bisa gitu ya. Tidak harus NaCl. Intinya cairan yang dihangatkan gitu ya. Oke. Jadi jawaban untuk soal ini adalah air hangat. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada soal kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.